Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Pahadiani dari kelompok Perbanding Hukum Tata Negara Negara Kanada. Ini saya akan membacakan mengenai profil negara Kanada. Yang pertama, negara Kanada disebut juga Dominion of Canada. Negara Kanada ini berdiri pada tahun 1867. Kemudian negara Kanada memiliki ibu kota bernama Ottawa dan kota terbesar di Kanada merupakan Toronto. Kemudian luas wilayah dari negara Kanada itu 9.970.610 km. Kemudian bahasa yang digunakan di negara Kanada itu bahasa Inggris dan Perancis. Kanada merupakan negara Realm Commonwealth, yang artinya negara ini merupakan negara kerajaan persemakmuran Inggris. Selain karena negara Realm Commonwealth, negara Kanada ini menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional federal, yang artinya mereka mengakui raja ataupun ratu Inggris sebagai kepala negara mereka, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri yang mereka pilih selama 5 tahun sekali. Selain itu, negara Kanada terdiri dari 10 provinsi atau disebut juga negara bagian dan 3 wilayah teritorial. 10 provinsi atau negara bagian ini ada Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, British Columbia, Prince Edward Island, Saskatchewan, Alberta, dan Newfoundland and Labrador. Sedangkan 3 wilayah teritorial itu Northwest Territories, Yukon Territories, dan Nunavut. Selain itu, lambang atau semboyan dari negara Kanada itu Marie Unique de Marie, yang artinya dari laut ke laut. Kalau Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika, kalau Kanada itu Unique de Marie atau dari laut ke laut. Selain itu, Kanada merupakan negara dengan multikultural. Kenapa? Karena negara ini merupakan negara yang paling banyak menerima imigrasi, sehingga jadi banyak sekali budaya atau multikultural yang ada di Kanada. Sekian dari profil mengenai negara Kanada. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Saya Satria Rasidin Hadade akan membahas tentang konstitusi yang ada di Kanada. Nah, Kanada sendiri ini menganut monarki konstitusional, di mana raja adalah kepala negara, sementara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Nah, Kanada juga merupakan negara yang sangat menarik untuk dibahas. Terlebih, konstitusi yang ada di Kanada merupakan konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis. Hal ini dapat diketahui teman-teman. Pasalnya, Kanada memiliki 3 dokumen penting yang dapat disebut sebagai konstitusi Kanada. Nah, 3 dokumen itu apa saja? Yang pertama ada Constitution Act 1867, yang kedua ada The Statute of Westminster 1931, dan yang terakhir ada The Constitution Act 1982. Oke, mari kita bedah perbedaan dan perjalanan mendasar dari ketiga dokumen yang dapat disebut sebagai Undang-Undang Konstitusi di Kanada. Yang pertama ada Constitution Act 1867 atau Undang-Undang Konstitusi 1867. Itu merupakan konstitusi pertama yang hadir di Kanada. Isinya itu mempersatukan 3 wilayah yang dijajaki kolonial Inggris, yaitu Provinsi Kanada, Nova Scotia, dan New Brunswick menjadi Federasi Kanada dengan ibu kotanya berpusat di Ottawa. Di dalam Konstitusi 1867 ini juga telah membagi Kanada menjadi 4 provinsi, yaitu Ontario, Quebec, Nova Scotia, dan New Brunswick. Nah, dalam pembagian kekuasaan juga diatur dalam Undang-Undang Konstitusi 1867 ini, kawan-kawan, di mana adanya federal parlementer dan legislatif provinsi, juga yudikatif. Nah, lebih lanjut, di dalam Undang-Undang Konstitusi 1867 ini telah mengatur wewenang kekuasaan, di mana federal berwenang dalam urusan kewarganegaraan, penduduk asli, ketahanan nasional, hukum pidana, penjara, pernikahan dan perceraian, perdagangan antar provinsi dan perdagangan internasional, kebangkrutan, perbankan, uang, layanan pos, perkapalan, perikanan, sensus dan statistik, berat dan ukuran, serta yang terakhir hak paten dan hak cipta.
Sementara legislatif provinsi mengurusi perihal kota madya, rumah sakit, sistem sekolah, penjara, properti, dan pengadilan tingkat provinsi. Oke, berikutnya kita masuk ke dokumen yang kedua, dokumen konstitusi yang kedua, yaitu Statute of Westminster 1931, yang merupakan undang-undang lahir dari penduduk Kanada asli. Pasalnya, undang-undang ini merupakan hasil murni dari penduduk Kanada yang akan diberikan kepada koloni Inggris sebagai bentuk konstitusi pertama yang telah dibuat oleh orang-orang Kanada, di mana di dalamnya terdapat perubahan dan penambahan seperti kesamaan hak, kemudian kekuatan legislatif mampu membentuk undang-undang meskipun melanggar kebijakan yang telah dibuat oleh kolonial. Dan dalam undang-undang Westminster ini juga menyatakan yurisdiksi provinsi tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah federal. Nah, tidak semua yang diubah oleh pemerintah Kanada, dan juga itu artinya Undang-Undang Konstitusi 1867 itu masih berlaku. Kita masuk kepada dokumen yang terakhir, yaitu Undang-Undang Konstitusi 1982, yang di sini isinya dapat teman-teman ketahui bahwa Kanada akhirnya menjadi negara independen. Dalam konstitusi ini juga menyatakan bahwa dalam mengubah sebagian besar konstitusi harus mendapatkan persetujuan. Pertama dari Senat, kedua dari Dewan Perwakilan, ketiga dan yang terakhir Badan Legislatif minimal 2/3 dari provinsi, dengan kondisi provinsi tersebut mengandung 50% populasi yang ada di Kanada. Nah, dalam Undang-Undang Konstitusi 1982 juga telah mengisi hak asasi manusia dan kebebasan yang dikenal dengan Canadian Charter of Rights and Freedom. Oke, yang terakhir teman-teman, kita masuk kepada konstitusi yang tidak tertulis. Nah, konstitusi yang tidak tertulis itu disebut sebagai konstitusi konvensional, yang merupakan konstitusi yang mengisi kekosongan pada konstitusi tertulis, seperti misalnya pada pemilihan menteri-menteri ataupun susunan suatu kabinet, di mana hasil dari setiap kekosongan konstitusi ini merupakan kesepakatan umum yang dapat mengacu entah itu kepada adat, kebiasaan, kebudayaan, ataupun kesepakatan para pemegang kekuasaan hari itu, sebagaimana bentuk perpolitikan yang ada di dalam Kanada hari itu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan perihal konstitusi yang ada di Kanada. Berikutnya akan dilanjutkan lagi oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taki Ayasi dari kelompok Kanada dalam tugas perbandingan hukum tata negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan informasi yang saya dapat tentang sistem pemerintahan Kanada. Yaitu langsung saja, pertama sistem pemerintahan Kanada. Politik Kanada pertama kali dibentuk pada tahun 1864 dalam konferensi Quebec, dan Kanada merupakan negara demokrasi federal yang menyatukan sejumlah komunitas politik yang berada di bawah pemerintahan bersama untuk mencapai tujuan bersama, dan pemerintahan daerah yang terpisah untuk menangani keperluan-keperluan tertentu masing-masing daerah. Kepala negara Kanada adalah Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II merupakan Ratu Kanada sekaligus menjadi kepala negara. Ratu mempercayakan kekuasaannya kepada wakilnya, yaitu Gubernur Jenderal Kanada yang sekarang adalah David Lloyd Johnston, dan Perdana Menterinya yaitu Justin Trudeau. Ideologi yang dianut Kanada adalah ideologi multikultural yang mana mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik individual dan kebudayaan. Jadi Kanada adalah negara monarki konstitusional, negara federal, dan demokrasi parlementer yang terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritori. Parlemen Kanada yang pertama ada badan legislatif yang di dalamnya ada House of Commons yang dipilih oleh rakyat. Yang kedua Senat terdiri dari 105 orang dipilih oleh Gubernur Jenderal Kanada dari rekomendasi Perdana Menterinya. Yang kedua Badan Eksekutif. Badan eksekutif Kanada terdiri dari Perdana Menteri dan kabinetnya. Parlemen Kanada yang ketiga, Badan Yudikatif. Badan Yudikatif Kanada ada tingkatannya yang berbeda-beda. Tingkatan provinsi yaitu adalah pengadilan provinsi, pengadilan banding, dan pengadilan unggul.
tingkatan federal. Tingkatan federal itu ada pengadilan khusus, pengadilan federal, dan Mahkamah Agung. Tingkat pemerintah Kanada. Tingkatan pemerintahan Kanada ada yang pertama federal. Dalam strukturnya, federal terdapat para kabinet dan para menteri yang mengambil keputusan utama. Yang kedua, tingkatannya adalah provinsi. Strukturnya ada para pejabat provinsi yang bertanggung jawab atas pendidikan, peradilan hak-hak sipil dalam batas provinsi dan teritori mereka. Yang ketiga ada tingkatan di mana kota madya, lokal atau regional. Di sini kota madya memiliki wewenang dalam pengembangan tanah, peraturan-peraturan usaha setempat, dan kegiatan kemasyarakatan dan budaya. Begitulah informasi yang saya dapatkan dari sistem pemerintahan Kanada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Qurtubi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan partai politik yang ada di negara Kanada. Partai politik yang terdapat di negara Kanada ada banyak, terdiri dari 3 partai besar dan beberapa partai kecil lainnya. Adapun 3 partai besar itu antara lain Partai Demokrat Baru, Partai Liberal Kanada, dan Partai Konservatif Kanada. Itu menjadi pembahasan secara singkat dalam video kali ini. Yang pertama yaitu Partai Demokrat Baru. Partai Demokrat Baru adalah partai politik federal sosial demokrat di negara Kanada. Partai ini didirikan pada tahun 1961. Perlu diketahui, Partai Demokrat Baru tidak pernah memenangkan porsi kursi terbesar di tingkat federal. Namun, partai ini memiliki implikasi yang sangat kuat selama periode pemerintahan minoritas. Kemudian, sejak 2017, Partai Demokrat Baru dipimpin oleh Jagmeet Singh. Dia adalah orang Indo-Kanada pertama yang memimpin partai federal besar di Kanada. Setelah pemilihan federal pada tahun 2019, saat ini Partai Demokrat Baru menjadi partai terbesar keempat di House of Commons dengan 24 kursi. Yang selanjutnya yaitu Partai Liberal Kanada, adalah sebuah partai politik beraliran tengah di negara Kanada. Partai ini didirikan pada 1 Juli 1867 dan berkuasa di Kanada selama sebagian besar abad ke-20. Perlu diketahui juga, setelah pemilu 2006, di mana Partai Liberal ini dikalahkan oleh Partai Konservatif, Partai Liberal menjadi oposisi dalam parlemen. Nah, setelah kekalahan tersebut, Perdana Menteri Kanada sekaligus pemimpin partai politik liberal, yaitu Paul Martin, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin partai. Saat ini Partai Liberal Kanada dipimpin oleh Justin Trudeau dari 14 April 2013 sampai sekarang. Yang selanjutnya yaitu Partai Konservatif Kanada, adalah sebuah partai politik sayap kanan di negara Kanada. Partai ini dibentuk melalui penggabungan Aliansi Kanada dan Partai Konservatif Progresif Kanada pada 7 Desember 2003. Pemimpinnya saat ini adalah seorang ahli ekonomi bernama Stephen Harper yang menggantikan Perdana Menteri Kanada setelah partainya memenangi pemilihan umum pada Januari 2006. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini yang unik dari negara Kanada ini karena negara-negara bagian atau negara provinsi. Jadi setiap pendidikan itu diatur berdasarkan provinsi mereka. Jadi nggak seluruh wilayah Kanada itu memiliki sistem yang sama. Yang pertama itu mengenai jenjang pendidikan yang ada di Kanada. Jenjang pendidikan di Kanada ini berbeda sama Indonesia. Kalau Indonesia ada SD, SMP, SMA, lalu kuliah. Kalau di Kanada ada SD,
ada pendidikan dasar, sekolah menengah, lalu college atau kuliah. Nah, pendidikan dasar ini terdiri dari pra-TK, TK, lalu pendidikan dasar. Dan itu terdiri dari TK dan TK ini 2 tahun, lalu SD-nya ini atau pendidikan dasar ini selama 6 semester ataupun 6 tahun atau 8 tahun. Jadi berbeda-beda tergantung provinsinya. Kemudian ada sekolah menengah. Sekolah menengah ini ditempuh selama sekitar 5 tahun ataupun 3 tahun. Tergantung provinsinya. Kalau misalkan di sekolah SD-nya 6 tahun, maka sekolah SMA-nya atau sekolah menengahnya itu ditempuh selama 5 tahun. Sedangkan kalau misalkan sekolah SD-nya sampai 8 tahun, maka sekolah menengahnya ditempuh selama 3 tahun. Kemudian setelah sekolah pendidikan dasar dan sekolah menengah ditempuh, ada college atau perguruan tinggi. Nah, sekolah perguruan tinggi ini sebelumnya ada juga dari berbagai provinsi yang juga mengadakan pra-college atau sebelum kuliah gitu. Lalu mengenai sistem kurikulum yang ada di Kanada, karena mengenai waktu ataupun sistemnya itu tergantung provinsi. Nah, dari pemerintah pusatnya atau pemerintah Kanadanya hanya mengatur mengenai kurikulum dari yang mereka pelajari nanti di sekolah. Nah, untuk di SD atau pendidikan dasar dan sekolah menengah, pemerintah Kanada memberikan kurikulum berupa matematik, sains, bahasa, dan sosial, dan kemudian yang sekarang itu dimasukkan komputer. Di Kanada juga hanya menjalankan sekolah selama 190 hari, terhitung dari bulan September sampai bulan Juni. Kemudian yang unik dari Kanada itu di TK-nya atau pra-TK itu lebih banyak bermain, jadi tidak terlalu monoton untuk dijejelin pelajaran, jadi mereka lebih banyak bermain. Kemudian di TK itu ada jam tidurnya, jadi enak. Kemudian di Kanada pula tidak ada sistem peringkat atau grade. Kalau di Indonesia kan ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, tapi di Kanada tidak ada. Karena pemerintah Kanada menganggap bahwa setiap manusia atau setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing dan itu unik. Jadi mereka tidak mematokkan siswa itu untuk peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan lainnya. Dan untuk tenaga pendidikannya, untuk sekolah dasar atau pendidikan dasar, setiap pendidik memiliki sertifikat masing-masing, baik daripada sekolah pendidikan dasar ataupun sekolah menengah. Para tenaga pendidik ini merupakan tenaga pendidik yang terbaik yang telah melalui seleksi atau tahapan-tahapan untuk menjadi tenaga pendidik di Kanada. Dan semua tenaga pendidik di Kanada memiliki sertifikatnya masing-masing. Dan satu lagi, negara Kanada ini merupakan negara yang menyediakan pendidikan secara gratis untuk penduduk Kanada aslinya, tapi untuk pelajar-pelajar internasional mereka membebankan biayanya. Sekian tentang pendidikan di Kanada.